Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Horor, kali ini aku bakal bawain cerita dari Rian FRDNT yang berjudul Gue Dibikin Tersesat GPS. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Gue Dibikin Tersesat GPS, sebuah cerita dari Rian FRDNT based on true story. Pagi hari, Ye dan keempat temannya merencanakan untuk berlibur ke suatu tempat. Karena Ye dan teman-temannya itu belum tahu rute yang ditempuh, mereka memutuskan untuk memakai aplikasi GPS yang ada di ponsel mereka. Kemudian, sebuah perjalanan pun dimulai. Pukul 10 pagi, mereka memulai perjalanan tersebut. Sejenak, mereka berhenti di sebuah warung untuk membeli secangkir kopi. Lalu memulai kembali perjalanan mereka setelah kurang lebih 20 menit beristirahat di warung tersebut. Perlahan namun pasti, mereka mengikuti arah yang GPS tujukan. Di waktu yang ditunjukkan oleh GPS tersebut, hanya berkisar 3 jam lagi mereka sampai di lokasi yang akan dituju. Namun, semakin lama, semakin dalam perjalanan mereka menuju ke sebuah desa. Semakin waktu menunjukkan bahwa sudah lebih dari 2,5 jam, tetapi mereka belum kunjung sampai. Ada suatu masa ketika salah satu teman Ye sadar bahwa mereka hanya dibawa muter-muter oleh GPS tersebut. Mereka pun sepakat untuk berhenti di sebuah warung di pedesaan yang akan mereka singgahi. Mereka nanya-nanya ke pedagang tersebut, tetapi jawabannya justru mengagetkan. Di sini enggak ada nama itu, Dek, jawab salah seorang warga. Kemudian Ye pun bertanya, ini di handphone saya nunjukin tempatnya ke arah sini. Ini fotonya, Bu. Ye pun menunjukkan potret tempat wisata tersebut kepada ibu-ibu penjaga warung kopi tersebut. Ibu nggak tahu. Bentar-bentar, ibu nanya ke anak ibu dulu. Siapa tahu dia tahu tempatnya. Kemudian keluarlah seorang anak perempuan. Umurnya kurang lebih 17 tahun. Lalu dia menceritakan, "Mas salah jalan. Tempat ini adanya di Dusun D. Nanti Mas muter balik aja." Setelah mereka berempat selesai membayar kopi yang mereka pesan, mereka pun sepakat untuk terus meneruskan perjalanan. Saat itu mereka sampai di Dusun D saat hari sudah mulai larut. Salah satu teman Ye berkata, "Gak apa-apa, lanjut aja. Di Google katanya bisa nginep di sana." Mereka akhirnya kembali mengikuti rute yang terpampang di GPS tersebut. Ya, perjalanan hanya tinggal 20 menit lagi. Mereka akan sampai. Tetapi semakin mereka melangsungkan perjalanan, semakin mereka menemukan tempat-tempat pelosok. Mereka semakin dalam menuju ke pedesaan. Pemandangan yang tersisa hanya sebuah hamparan sawah. Lalu mereka masuk ke sebuah hutan. Lalu kembali ke persawahan lagi. Mereka tidak sama sekali menemukan sebuah desa yang berada dalam sebuah pandangan. Kemudian
Ye pun memberhentikan kendaraannya. Jalannya bener gak sih? Kok gak ada desa lagi? Teman Ye yang memegang GPS pun berkata, ini dari sini katanya sekitar 15 menit lagi. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan dengan penuh harap dapat menemukan desa terakhir sebagai persinggahan untuk sejenak menengguk sebuah kopi. Sebagai persinggahan untuk sejenak meneguk segelas kopi. Namun, mereka tetap tak menemukan sama sekali sebuah rumah terbangun di tempat tersebut. Mereka hanya menemukan hutan. Semakin dalam menuju hutan. Dan tak terasa, mereka sudah melalui jalan tersebut selama 1 jam lebih. Bentar, diem dulu di sini. Perintah Ye. Kita udah dibikin tersesat. Mana enggak ada pedesaan di sini? Ujar teman Ye. Kemudian mereka memutuskan untuk memutar haluan dengan harapan minimal dapat menemukan sebuah warung untuk tempat beristirahat. Setelah mereka memutuskan untuk memutarbalikkan kendaraan mereka dan kembali melanjutkan perjalanan, mereka semakin dibuat aneh. Woi, bentar! Kalian semua sadar nggak? Ini bukan jalan yang kita lewati tadi. Teriak salah satu teman Ye. Menurut pengakuan Ye, saat itu jam menunjukkan pukul 9 malam. Kemudian mereka men-setting GPS menuju arah tempat tinggal mereka. Dengan harap dapat menunjukkan jalan kembali menuju arah pulang. Namun, semakin mereka meneruskan perjalanan, semakin mereka menemukan sebuah keanehan. Pemandangan sawah tidak ada dalam pandangan. Mereka hanya menemukan sebuah pemandangan hutan belantara. Tidak ada kehidupan di sana. Di atas motor, Ye terus membaca istighfar berkali-kali. Hingga kemudian mereka melihat ada sebuah pedesaan di depan mata mereka. Woi, ada desa, kita selamat. Tetapi salah. Ternyata ini adalah sebuah awal dari sebuah tanda tanya besar. Jangan mikir macem-macem. Tuh, di sana ada warung kopi. Kita istirahat di sana, kata temen Ye. Mereka berempat pun memutuskan beristirahat di warung tersebut dengan memesan segelas kopi dan semangkuk mie instan. Penjaga warung kopi tersebut adalah wanita paruh baya. Usianya sekitar kurang lebih 60 tahun. Mereka bertanya ke si nenek itu. Nek, kalau jalan ke Dusun D lewat mana ya? Dan nenek itu pun menjawab, istirahat saja dulu di sini, Dek. Kemudian Ye angkat bicara. Kami gak bisa santai-santai, Nek. Kami harus cepet-cepet pulang. Kemudian nenek tersebut menunjukkan jalan ke Dusun D. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Saat hendak membayar apa yang telah mereka pesan, nenek itu menolaknya. Loh, kenapa, Nek? Dan nenek itu pun menjawab, Nenek tahu kalian pasti mampu membayarnya. Tapi nenek gak butuh itu. Silahkan kalian pulang. Keluarga kalian sudah menunggu di rumah. Kalian bukan dari kota ini kan? Seketika, Ye dan teman-temannya pun kaget.
Kenapa nenek ini bisa tahu? Kalian berasal dari jauh. Nenek tahu. Kalian juga mau berlibur, bukan? Pulang. Di sini gak ada tempat wisata yang kalian mau. Nenek itu kembali mengeluarkan kata-kata. Kemudian, Ye dan teman-temannya kembali melanjutkan perjalanan. Ye menuruti arahan dari si nenek itu. Mereka pun kembali menemukan pemandangan pesawahan yang saat pertama mereka lewati. Saat mereka menengok ke belakang, desa itu sudah gak ada. Lalu, tadi mereka singgah di mana? Terus, nenek tadi siapa? Mereka kemudian mengingat pesan dari si nenek. Teruslah ingat siapa Tuhanmu, niscaya keselamatan akan menyertai. Kata-kata si nenek terus terngiang di kepala Ye. 20 menit kemudian mereka pun bertemu dengan Dusun D. Alhamdulillah, akhirnya kita selamat, ucap temannya Ye. Kemudian mereka beristirahat di rumah salah satu warga di sana. Mereka pun menceritakan apa yang telah mereka lewati tadi. Dan perkataan dari warga di Dusun D membuat mereka tercengang. Iya dek, memang desa goib itu ada. Untung saja kalian bersikap baik di sana. Kalau tidak, mungkin nasib kalian sama kayak rombongan yang pernah masuk ke desa goib itu, ucap salah seorang warga. Ada apa, Pak? Kenapa dengan rombongan itu? Kata Ye penasaran. Mereka ditemukan gak selamat, Mas. Proses pencariannya pun lebih dari 5 bulan. Kemudian Ye pun bertanya tentang tempat wisata yang akan mereka kunjungi. Tempat ini ada di seberang sana, tinggal jalan kaki saja, jawab warga itu. Jadi dari tadi kita dibikin tersesat sama GPS sialan ini, ucap teman Ye, geram. Kemudian warga tersebut memerintahkan untuk mereka segera mandi dan beristirahat. Karena saat itu hari sudah larut. Menurut Ye saat itu sudah pukul 1 dini hari. Singkat cerita, pagi pun telah tiba. Mereka berempat bangun dari tidurnya dan meminta izin untuk pamit pulang. Enggak jadi ke tempat wisatanya, tanya si warga. Enggak Pak, kami pamit pulang saja. Mereka pun berniat untuk memberikan uang kepada yang punya rumah. Namun ditolak oleh si warga. Saya ikhlas Mas, begitu ucapnya. Makasih banyak ya Pak, makasih. Sama-sama, gak usah terlalu berlebihan. Kemudian mereka pun memulai perjalanan untuk pulang. Dan kemudian sampailah mereka kembali ke titik nol. Apa yang telah mereka alami mereka jadikan pengalaman. Bahwa alangkah baiknya ketika kita berada di suatu tempat yang kita tidak tahu, harus saling menghormati dan bersikap baik. Mereka pun belajar bahwa ketika kita tidak tahu sesuatu, lebih baik bertanya daripada bertindak sendirian. Dan itulah perjalanan Ye. Menurut Ye, sebenarnya dia gak berani nyeritain hal ini. Tapi menurut dia, ini mungkin bisa jadi pelajaran untuk semua orang. By the way, sampai sekarang Ye masih bingung. Kopi sama mie instan yang si nenek buatin itu
asli atau bukan. Dan selesai. Gimana sobat horor? Di sini kalian siapa yang pernah disasarin sama GPS? Kalau aku sih sering banget. Makanya sekarang lebih sering tanya ke orang daripada percaya sama GPS. Kalau gitu tunggu cerita-cerita menarik lainnya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya.